Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mentutorialkan yaitu uji Wilcoxon non-parametrik dan langsung dengan uji Eigenscore. Nah, pertama sebelum kita melakukan uji Wilcoxon ini, kita harus mengetahui juga apa itu uji Wilcoxon. Nah, di sini saya sudah menyiapkan konsep dasar uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon ini tuh bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dua sampel yang saling berpasangan. Kemudian uji ini tidak membandingkan nilai rata-rata melainkan dia membandingkan mediannya dari selisihnya atau perbedaan antara dua pengamatan yang berpasangan. Nah, kemudian untuk uji ini tuh merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik. Nah, maka dalam uji ini tidak perlu data yang berdiskusi normal. Artinya bahwa jika memang data yang kita lakukan tidak berdiskusi normal, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon ini. Nah, kita langsung pada contoh kasusnya. Nah, ini sebagai contoh kasusnya, yaitu misalnya penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis media digital terhadap hasil belajar siswa. Ini sebagai contoh yang saya buat. Kita langsung, oh ya ini masih ada. Misalnya di sini hipotesisnya kita buat, di mana HO-nya tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah penggunaan model pembelajaran interaksi berbasis media digital. Kemudian H1-nya misalnya terdapat peningkatan hasil belajar siswa terhadap setelah penggunaan model pembelajaran interaksi berbasis media digital. Kita langsung ke tutorial. Kita SPSS-nya. Nah, caranya hampir sama dengan uji Varied Sample T-Test yang saya buat sebelumnya. Nah, ini kita buat file baru saja agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Kita nyalakan data baru. Nah, setelah seperti ini, awalnya teman-teman ke variabel view dulu. Nah, ini misalnya teman-teman mau menuliskan free, terus di bawahnya misalnya post. Kemudian labelnya kita beli free test. Ini post test. Oke, nah setelah seperti ini, jangan lupa teman-teman masukkan data hasil belajar siswa tadi. Ini merupakan sebagai contohnya saja. Nah, ini data hasil dari pembelajaran yang tadi ya, misalnya. Ini kita kopikan saja. Kita kopikan, terus kita pastekan ke SPSS. Nah, setelah seperti ini kan sudah ke copy semua data-datanya, kita ke analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric text ini, kita ke legal dialog, kita pilih yang to relate simple. Nah, pastikan di sini untuk pretestnya kita masukkan ke variable 1, untuk postness kita masukkan ke variable 2, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa centang Wilcoxon, kita okekan. Nah, ini Nah, ini merupakan hasil dari Wilcoxon Secret Ranks. Ini ranks-nya dan ini tes statistiknya. Nah, ini sudah saya kopikan ke PowerPoint saya. Kita langsung kembali ke PowerPoint. Di sini kita lihat pada uji Wilcoxon ini, jadi tidak ada siswa yang mengalami penurunan nilai post-test dan pre-test. Artinya tidak ada hasil belajar yang menurun. Kemudian untuk positive ranks-nya itu 30 siswa. Jadi di sini positive ranks-nya 30 siswa. Seluruh siswa 30 orang mengalami peningkatan nilai dari post-test. Ini lebih besar dari pre-test. Kemudian untuk main rank-nya
Ini kita lihat, ini untuk positive range-nya itu ada 15,50. Ini 5,50. Kemudian untuk SUV off range-nya ini ada 465,0. Jadi ini tuh juga menunjukkan bahwa semua siswa mengalami peningkatan hasil belajar setelah perlakuan. Jadi peningkatannya terjadi secara konsisten pada seluruh sampel. Nah, selanjutnya untuk tesnya, yaitu artinya bahwa tidak ada siswa dengan nilai yang sama antara pretest dan posttest. Artinya semua siswa mengalami perubahan atau tidak stagnan. Nah, selanjutnya untuk tes statistiknya, tadi kan kita ke tes maksud saya ke tabel range-nya kan. Nah, ini langsung kita ke tes statistiknya. Nah, di sini kalau kita lihat interpretasi tes statistiknya untuk nilai Z itu adalah negatif 4,796. Jadi nilai ini tuh menunjukkan besar perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Jadi tanda negatifnya hanya menunjukkan arah perhitungan maksud saya, ya berdasarkan negatif range-nya, sehingga tidak mempengaruhi kesimpulan utamanya. Jadi tanda yang negatif ini itu tidak mempengaruhi. Nah, signifikannya, yaitu ada di 0,000. Nah, dengan tandanya yaitu 0,5, 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi H1-nya diterima, di mana terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan model pembelajaran interaktif berbasis digital. Kemudian dengan demikian, jadi model pembelajaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Melanjutkan uji Wilcoxon, dilanjutkan dengan uji Engine Score. Nah, sebelum kita masuk pada uji Engine Score, dulu harus mengetahui dulu uji Engine Score ini tuh digunakan untuk apa? Jadi Engine Score ini tuh digunakan untuk kita mengetahui tingkat hasil belajar siswa antara sebelum tes dan sesudah post test. Jadi konsep ini tuh dikembangkan oleh Richard Rilhake untuk melihat efektivitas pembelajaran secara profesional. Nah, ini rumus Engine Score-nya, ada kriterianya dan kategori tafsiran efektivitasnya. Nah, untuk rumus Engine Score-nya, di sini kita lihat di mana skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor ideal dikurang skor pre-test. Nah, di mana post-test ini nilai setelah perlakuan dan pre-test ini nilai sebelum perlakuan. Jadi skor maksimalnya yaitu 100, biasanya 100. Kemudian untuk kriteria interpretasi Engine-nya, di sini ada rentangnya, di mana kategorinya ada tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian persentasenya ini ada 40, lebih kecil dari 40, 40 sampai 55, 56, 75, lebih besar dari 76. Jadi tafsirannya ada tidak efektif, kurang cukup efektif, dan efektif. Baik, kita ada tutorialnya. Nah, pastikan telah ke SPSS. Nah, ini kan hasil data uji Wilcoxon tadi. Langkah pertamanya, teman-teman ke transform, kita ke compute variable. Nah, ini seperti biasa, misalnya di sini kita tulis post test itu kurang pre-test. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan post testnya, kita kurangkan dengan pre-testnya. Kita ke
Ini, nah ini udah kelihatan nilai pretest post testnya. Selanjutnya kita ke transform lagi, computer value, variable. Ini kita ubah skor ideal, kemudian kurang, kemudian kita pretest. Oke, kemudian di sini kita hapus aja. Ini kita maksimum ya, maksud saya hasil maksimumnya 100, terus kita kurang, kita berikan ke pretest. Kita masukkan pretest, kita okekan. Nah, ini skor idealnya pretest. Selanjutnya kita untuk mencari n-gain-nya, kita ke transform, terus ini kita ubah jadi n-gain score. Skor. Kemudian ini nilainya kita keluarkan saja. Kita ambil post testnya, kita masukkan dan kita bagi dengan skor idealnya. Kita masukkan. Kita lihat. Nah, ini udah ketemu nilai n-gain skornya. Kemudian kita mau mencari nilai n-gain persennya. Kita ke komputer variabel lagi. Ini n-gain skor persen. Ini kita hapus, kita masukkan n-gain skor, kemudian kita okekan variabel. Oh, ada salah nama. Oke. Nah, ini ada tulisannya. Nah, maksud saya n-gain persennya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut untuk melihat deskriptifnya. Nah, kita ke analyze saja, terus deskriptif statistik, terus kita ke deskriptif, kemudian kita pilih n-gain score dan n-gain persennya. Kita okekan. Nah, ini tabel deskriptif statistiknya. Nah, baik. Setelah kita melakukan uji parametrik, maksud saya uji Wilcoxon. Nah, ini kita lanjutkan dengan uji n-gain-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa deskriptif statistik dari nilai n-gain-nya itu bisa teman-teman lihat di nilai mean-nya ya, rata-ratanya, di mana n-gain score-nya yaitu 0,8, maksud saya 0,5883 dan n-gain persennya yaitu 85,8322. Nah, jadi kalau kita melihat dari deskriptif statistik nilai n-gain-nya, jadi kita lihat yaitu berdasarkan tabel jumlah n-nya yaitu sebanyak 30 siswa dengan nilai n-gain score memiliki rentang dari 0,20 hingga 0,88. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi rentangnya ada 0,20 ini maksud saya.
terus ada di 0,88. Itu nilai rata-rata MEN-nya. Nah, nilai rata-ratanya. Nah, kemudian sebesar 0,5883. Maksud saya nilai rata-rata MEN-nya yaitu sebesar 0,5883 ini. Nah, kemudian untuk standar deviasinya ini bisa dilihat yaitu 0,16723. Jadi secara teoritisnya itu mengacu pada kriteria Engen dengan nilai rata-rata sebesar 0,5883 termasuk dalam kategori sedang. Nah, kita ke kriteria interpretasi Engennya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 0,33 itu lebih kecil dari Engen, lebih kecil dari 0,70, yaitu termasuk dalam kategori sedang. Jadi, dilihat dari sini, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran interaktif berbasis media digital berada pada tingkat efektif yang cukup baik. Nah, selanjutnya, jika ditinjau dalam bentuk persentase, jadi menunjukkan nilai maksimumnya itu 20% dan maksud saya nilai minimumnya yaitu 20% dan maksimumnya 87,50%. Dengan rata-ratanya yaitu 58,83%. Serta standar deviasinya yaitu 16,72 ya ini maksud saya. Ya, jadi nilai rata-rata ini juga memperkuat bahwa secara umum terjadi peningkatan hasil belajar lebih dari setengah pencapaian maksimal. Jadi yang mencerminkan adanya dampak positif dari penggunaan media digital dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari uji statistik Wilcoxon dan uji Engennya, jadi berdasarkan uji statistik ini diperoleh nilai signifikan asymptotal sig-nya yaitu sebesar 0,05, misalnya 0,00 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Nah, sedangkan berdasarkan tabel, jumlah sampel N sebanyak 30 siswa dengan nilai N-Gen score-nya memiliki rentang dari 0,20 hingga 0,88. Jadi nilai MEN-nya atau nilai rata-ratanya sebesar 0,5883 dengan standar deviasinya yaitu 0,16732. Jadi secara teoritis mengacu pada kriteria Engen dengan nilai rata-rata sebesar 0,5883. Jadi termasuk dalam kategori sedang. Hal ini yang mengidentifikasi bahwa peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran interaktif berbasis media digital berada pada tingkat efektif yang cukup baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.